Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimutiara, mahasiswa dari IAIN Batu Sangkar dengan NIM 2030111146. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat dan konsep pendidikan inklusi. Ayo sama-sama belajar, sebenarnya apa sih inklusi itu? Mari kita lihat sama-sama. Dari pengertian inklusi dulu ya. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara umum bersama-sama dengan peserta didik umumnya. Sedangkan menurut Hildegunn Olsen dalam Tarmansyah mengatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat, anak-anak jalanan dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik atau budaya, dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk anak yang memiliki kelainan atau bakat istimewa untuk bisa belajar dengan anak yang lainnya. Selanjutnya ada landasan pendidikan inklusi. Ada 3 yang dibahas di sini, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Landasan filosofis mencakup yang pertama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di sini adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda Pancasila yang berarti Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Keragaman dalam etnik, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pandangan agama. Pandangan agama khususnya Islam antara lain ditegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik, tetapi karena ketakwaannya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling bersilaturahmi sesama. Yang ketiga, pandangan universal. Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Selanjutnya ada landasan yuridis. Sebenarnya ada banyak sekali undang-undang yang tercantum dalam landasan yuridis ini. Namun saya hanya mencantumkan 3 undang-undang yang termasuk, yaitu yang pertama Undang-Undang Amandemen tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2 yaitu yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang nomor 2 yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 48 yang berbunyi pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 5 ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat 3 yang berbunyi warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Selanjutnya landasan empiris.
yang mencakup yang pertama Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang kedua Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang ketiga Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan pelajari tentang sejarah menuju inklusi. Sejarah perkembangan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan least restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2007 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar. Pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1080-an, tetapi kemudian kurang berkembang dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusif. Jadi begitu sejarah menuju inklusinya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi prinsip pendidikan inklusi. Ada 4 materi di sini, yaitu pendidikan yang ramah, yang kedua pengembangan seoptimal mungkin, yang ketiga kerjasama, dan yang keempat perubahan sistem. Pendidikan yang ramah di sini maksudnya yaitu menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah dan terbuka dalam menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan yang ada. Sekolah yang ramah juga memberikan hak kepada anak untuk belajar dan mengembangkan potensinya seoptimal mungkin di dalam lingkungan yang aman dan terbuka. Selain itu, ramah juga berarti guru menunjukkan sikap positif dan mendukung pada peserta didik tanpa terkecuali dan tidak menganggap ABK sebagai beban. Yang kedua, pengembangan seoptimal mungkin. Maksudnya, setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi si anak. Yang ketiga yaitu kerjasama. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan yang terkait. Yang keempat, perubahan sistem. Perubahan sistem di sini sekolah harus bisa atau berani fleksibel dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan. Perlu diperhatikan setting kelas yang cocok, kemungkinan perlunya modifikasi program belajar, dan sistem penilaian yang sesuai bagi masing-masing ABK. Menelaah semua penjelasan di atas, maka dalam pelaksanaannya, sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sekolah yang menggabungkan layanan pendidikan khusus dan reguler dalam satu sistem persekolahan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dan setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu elemen-elemen pendidikan inklusi. Ada 5 elemen di sini. Yang pertama, welcoming school. Apa itu welcoming school? Welcoming school dimaknai sebagai sekolah yang ramah, terbuka, dan menjadi sekolah yang siaga. Ramah dimaksudkan sebuah sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, nyaman, dan aman bagi setiap warga sekolah. Terbuka artinya setiap masyarakat bisa dan mudah mengakses sekolah sebagai tempat untuk belajar tanpa
tanpa ada terjadinya diskriminasi. Siaga artinya sekolah menjadi tempat untuk meningkatkan sumber daya, mengatasi berbagai permasalahan keterpurukan masa depan. Selanjutnya yaitu welcoming teacher. Apa itu welcoming teacher? Sampai saat ini profesi pendidikan masih mendapat tempat yang mulia di tengah-tengah masyarakat, walaupun diyakini tidak sebaik pada zaman dahulu. Perkembangan zaman termasuk perkembangan teknologi membuat pergeseran cara pandang masyarakat terhadap guru. Apapun pergeseran yang ada, profesi guru harus tetap ada, sebab guru menjadi jembatan peralihan generasi ke generasi selanjutnya. Setidaknya ada 4 kompetensi yang banyak dituntut oleh masyarakat, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Selanjutnya yaitu menekankan kerjasama daripada persaingan. Di sini sifat kompetensi atau bersaing memang ada pada diri manusia. Hal ini sudah menjadi kodratnya. Namun jika sifat tersebut tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sebagian orang mengatakan bahwa persaingan berpotensi menimbulkan suatu yang menyakitkan. Berbagai fenomena persaingan terbukti membuat kondisi yang sering tidak kondusif. Misalnya dalam pertandingan sepak bola, para pemain bisa saja suportif, namun terjadi kekalahan sehingga justru membuat kegaduhan, bahkan tidak jarang berujung kerusakan dan beberapa orang menjadi korban kematian. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, kurikulum yang fleksibel. Idealnya setiap individu siswa memerlukan kurikulum yang berbeda karena setiap manusia adalah unik atau berbeda. Salah satu keunikan menurut teori multiple intelligency atau MI yang dicetuskan oleh Profesor Dr. Howard Goward tahun 1987, yaitu seorang psikolog dan ahli pendidik dari Harvard University. Teori ini tidak hanya mengunggulkan kecerdasan IQ semata, namun sebenarnya setiap individu memiliki banyak kecerdasan. Setiap individu memiliki satu atau lebih kecerdasan yang menonjol dalam dirinya. Semua kecerdasan kerjasama serta unik dalam mengelola dan memproduksi kembali informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu yang kelima, akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Jadi dapat kita simpulkan, yang pertama dari pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan untuk anak yang berkebutuhan khusus agar mendapat pembelajaran yang sama dengan anak pada umumnya. Yang kedua, landasan yang terdapat pada pendidikan inklusi ada 3, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Yang ketiga, sejarah menuju inklusi dimulai dari negara-negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Yang keempat, prinsip pendidikan inklusi ada pendidikan yang ramah, kerjasama, perubahan sistem. Yang kelima, elemen pendidikan inklusi ada 5, yaitu welcoming school, welcoming teacher, dan akomodasi yang layak. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dadah.